perkenalkan namaku Keiko Syafira Tariandra atau biasa dipanggil Keiko atau Kay. Aku tinggal di Jakarta dan aku angkatan 2025 yang artinya sekarang aku kelas 12. Aku bersekolah di SMK Negeri 18 dan sekarang aku ingin menceritakan pengalaman aku sekolah jurusan DKV di SMK Negeri 18. Awalnya, setelah lulus SMP, aku berencana untuk melanjutkan ke SMA. Namun, tiba-tiba orang tuaku merekomendasikan aku untuk masuk ke SMK jurusan DKV, karena kebetulan sesuai dengan hobiku, yaitu menggambar. SMK Negeri 18 menjadi pilihan pertamaku karena terdapat jurusan yang kuinginkan dan termasuk sekolah unggulan di Jakarta Selatan. Awal masuk kelas 10, aku diminta oleh guru kejuruanku yaitu Pak Sule untuk membuat video minat bakat masing-masing. Pak Sule sedang ada kegiatan kuliah, jadi di awal masuk beliau hanya memberikan kita tugas 10 sketsa dan 10 gambar dalam 1 bulan. Dan itu membuat aku senang karena tugas yang mudah. Aku senang menggambar di sketchbook harianku. Suatu hari, guru kejuruanku Pak Ponco mengamati dan menyarankan agar aku mengikuti lomba LKS Komik Digital. Beliau juga meminta aku untuk mengajak seorang teman sebagai partner. Aku pun mengajak teman baruku yaitu Azizah, dan selama sebulan penuh, kami bekerja sama untuk menentukan cerita dan menyelesaikan komik tersebut. Selama momen ini, aku juga berkenalan dengan kakak-kakak kelas 11 dan 12 yang juga mengikuti lomba komik digital tersebut. Setelah lomba komik selesai, Pak Sule memberikan tugas lagi kepada kami, yaitu membuat 3 jenis nirmana di kertas A3 menggunakan 4 jenis pensil yang berbeda. Nirmana yang harus kami buat adalah nirmana titik, garis, dan bebas. Di setiap kertas, terdapat 20 kotak dengan ukuran 5x5 dan setiap kotak harus diisi dengan variasi yang beragam. Tugas akhir Pak Sule pun tiba. Beliau mengajak sebagian murid kelasku untuk membantu menjadi murid dalam video mengajarnya. Di sana kami juga belajar banyak seperti menggambar daun kering di luar ruangan, belajar bentuk, dan berbagai cara untuk mengarsir. Semester 1 segera berakhir. Tugas akhir kami adalah menggambar wajah guru dan pahlawan. Ini pertama kalinya aku menggambar wajah secara realistis. Jadi hasilnya sedikit kurang memuaskan bagiku. Setelah libur 2 minggu yang menyenangkan, kami memasuki semester 2 dengan semangat. Pak Sule langsung menugaskan aku, Azizah, dan Keisha untuk membuat konsep mural di tembok depan sekolah yang bertemakan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kami. Tanpa berlama-lama, kami bertiga langsung gerak cepat untuk membuat sketsa di tembok menggunakan kapur sambil melihat referensi konsep yang sudah kita buat. Kita bersama-sama dengan seluruh murid kelas kami membagi tugas. Ada yang mengecat, ada yang mengaduk warna, ada yang membersihkan kuas, dan finishing atau detailing. Aku, Azizah, Keisha, dan beberapa temanku mendapatkan bagian finishing. Kami merapikan warna dan detail untuk mempercantik gambarnya. Ini butuh waktu yang cukup lama, sampai-sampai kita harus masuk di hari libur untuk menyelesaikannya. Di sela-sela pengerjaan mural, kami diberi tugas oleh Pak Ponco untuk menggunakan cat akrilik di kertas A4. Tugas tersebut bertujuan untuk mempelajari warna primer, sekunder, dan tersier, serta membuat ilustrasi bebas sebagai latihan. Selain itu, kami juga diminta untuk menggambar ragam hias seperti flora, fauna, figuratif, dan banyak lagi, guna mengasah kemampuan mendesain kami. Aku diajak oleh salah satu guruku untuk mengikuti lomba LKS Komik Digital lagi. Dengan kurun waktu 5 hari, aku memikirkan konsep dan mengerjakan 15 halaman komik digital hingga bergadang. Walau dikerjakan dengan waktu yang sebentar, hasilnya cukup membuatku puas. Pada bulan Mei 2023, Pak Sule memberikan tugas kepada kelasku untuk mengadakan pameran seni yang berisi karya-karya kami selama 2 semester ini, yang akan dipamerkan kepada seluruh sekolah. Di saat yang sama, aku dan teman-temanku bertemu dengan Pak Cahya, dan kami menyiapkan booth kelas kami menjadi foto booth. Meskipun sangat melelahkan, pengalaman itu sangat menyenangkan. Di akhir semester 2, Bu Osda selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 18 meminta aku dan teman-temanku untuk membuat mural di tembok belakang sekolah. Kami dibantu oleh Pak Sule memikirkan konsep dan memutuskan untuk mengambil konsep lautan. Karena kami sudah berpengalaman dari mural sebelumnya, pengerjaan mural kali ini menjadi lebih cepat. Saat siswa yang lain mengikuti kelas meet, aku dan teman-teman dekatku mengerjakan mural bersama. Bahkan Pak Sule ikut membantu kami memural. Sampai sekarang, mural ini masih menjadi mural favorit kami, dari segi konsep, warna, kenangan, dan kejadian menyenangkan saat pengerjaannya. Setelah fokus pada karya manual di kelas 10, di kelas 11 kita mulai mempelajari desain digital dengan Pak Cahya. Materi pertama yang kita pelajari adalah membuat full logo alternatif DKV.
lalu mendigitalkannya menggunakan Adobe Illustrator dengan pen tool. Selain itu, kami juga diberi tugas untuk membuat logo untuk usaha pribadi dan logo personal untuk Pak Ponco sebagai klien kami. Tak lama dari itu, perayaan kemerdekaan Indonesia pun tiba. Pak Sule memberikan tugas kepada seluruh angkatan DKV untuk melukis payung dengan tema Indonesia, yang nantinya akan digantung sebagai hiasan di lorong lantai 1. Melanjutkan materi Adobe Illustrator, sehabis membuat logo, kita diajarkan cara men-tracing wajah teman, lalu men-tracing wajah guru secara acak. Jujur materi ini benar-benar buat aku pusing dan bingung karena complicated banget. Setelah mempelajari Adobe, kami mulai belajar tentang videografi. Kami diajarkan 7 cara pengambilan shoot yang baik dan cara membuat storyboard. Tugas pertama kami adalah membuat video promosi sekolah. Aku dan kelompokku memilih konsep Dora the Explorer dan kami ubah menjadi Gania the Explorer. Kami berakting sebagai cast Dora untuk memberikan tur sekolah, sambil menambahkan bumbu komedi agar video kami lebih unik dan menarik. Tugas videografi kedua kami merupakan yang paling seru. Kami diminta untuk mengamati, meniru, dan memodifikasi musik video dengan cara kami sendiri. Dan aku bersama Gania dan anggota kelompok lainnya memilih lagu I Really Like You dari Carly Rae Jepsen. Kami melakukan syuting di rumah dan di mobilku, serta di hutan kota GBK dan jalan-jalan sekitar. Dan ini membuat pembuatan tugas ini semakin seru. Oh iya, di sela-sela tugas, aku dan Azizah diajak untuk presentasi kegiatan dan portofolio kami di depan kedinasan dan guru-guru pada acara sosialisasi SMK Pusat Keunggulan. Kami deg-degan parah, tapi untungnya berjalan sesuai harapan. Suatu hari, seluruh kelas 10 dan 11 diminta untuk membuat desain baju untuk dicetak pada kaos. Kelasku memilih tema seni modern, dan aku serta Azizah yang mendesainnya. Kami memutuskan untuk menggunakan kata cilpa yang berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna seni. Masuk ke materi fotografi, Pak Cahya memberikan tugas kepada kami untuk menjadi wedding organizer. Kita membuat logo dan postingan WO kami. Yang buat aku kesel, di setiap kelompok butuh 2 orang untuk menjadi modelnya, dan aku kalah suit dengan Dijah. Akhirnya aku jadi model padahal aku sebenarnya tidak suka foto. Dan yeay, Pak Sule kasih tugas melukis lagi untuk dipamerin saat pentas seni. Dan kali ini di kanvas yang lumayan besar. Ini pertama kalinya aku melukis di kanvas sebesar ini, dan aku suka banget aku jadi bisa melukis dengan bebas. Di bulan bahasa ada berbagai macam lomba seperti lomba band, lomba storytelling, dan lomba wall magazine. Aku bersama Azizah dan Damar mengikuti lomba wall magazine dan mendapatkan tema mengenai Provinsi Riau. Karena kami ingin mading kita unik, kita gambar elemen sendiri dengan digital, dan beberapa ada yang kita gambar manual langsung saat pelaksanaan lomba. Kita senang banget, walau saat presentasi kami masih kurang, ternyata kita mendapatkan juara 1. Tak lama saat aku sedang santai, tiba-tiba Pak Sule mengajak aku untuk ikut lomba melukis di SMK Trimulya. Awalnya aku tidak mau karena suatu hal, tapi akhirnya aku ikut dan mengajak 10 orang temanku untuk menjadi supporterku. Saat lomba, suasana sangat tegang. Aku yang biasanya melukis dengan tenang, sekarang diberikan waktu yang tak lama. Tapi akhirnya aku mendapatkan juara 3 dan mendapatkan hadiah yang lumayan. Di penghujung akhir semester, aku, Azizah, dan beberapa kakak kelas DKV mengikuti Expos SMK DKI. Kami membawa karya kami untuk dipajang dan dipamerkan, serta brosur promosi sekolah untuk siapa saja yang tertarik. Plot twist, karya aku dilirik oleh perusahaan animasi dan diajak untuk PKL di sana, tapi sayangnya harus aku tolak. Baru memasuki semester 2 kelas 11, kita sudah dihujani berbagai macam tugas. Pertama, tugas Pak Ponco membuat 3 poster manual dengan tema kegiatan sekolah, literasi, dan gaya hidup sehat. Lalu ada tugas Pak Sule, melukis pot besar dengan tema bunga. Ada lagi tugas Pak Cahya yang membuat perkenalan produk pasta gigi. Aku mendapat merek Sensodyne. Tugasnya membuat PPT perkenalan produk, storyboard iklan produk, dan membuat 10 layout IG mengenai Sensodyne dalam 1 hari. Aku sampai bergadang mengerjakannya. Dan satu lagi tugas menggambar ilustrasi di Adobe Illustrator menggunakan pencil tool. Pada bulan Februari tanggal 26 hingga tanggal 1 Maret 2024, aku, Azizah, dan Pak Ponco menjadi perwakilan untuk memamerkan karya dan sekolah kami di Gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Selama seminggu di sana, kita banyak mengobrol seru dan bertemu teman-teman baru dari sekolah SMK lainnya. Di sana ada banyak makanan dan jajanan yang enak-enak banget. Aku dan Cica membeli keychain rajut couple yang lucu. Seru deh! Setelah seminggu pameran, aku, Azizah, dan Gania langsung memikirkan alur cerita untuk mengikuti lomba FLS 2N film pendek. Karena kita adalah anak di kafe yang suka berkarya, kami mengangkat cerita plagiarisme.
Agar totalitas, aku dan Aziza masing-masing melukis satu hal yang sama di kanvas yang berbeda untuk menjadi properti film kami. Kita mengajak dua adik kelas kami sebagai kameramen dan mengcasting dua adik kelas lainnya untuk menjadi pemeran film kami. Walau ada beberapa hal yang kurang mengenakan di akhir, kami sangat bahagia saat proses pengerjaannya, sampai akhirnya kita mendapatkan juara harapan 1 tingkat daerah. Tak lama ada pameran lagi, tapi kali ini namanya SMK Fair yang berada di Monas. Di sana aku, Aziza, dan dua teman lainnya berserta guru-guru ke sana selama 2 hari. Di sana banyak sekali yang datang dan melihat-lihat. Aku juga berjualan dagangan kicinku dan ternyata laku banyak. Di sana kita jalan-jalan bergantian melihat-lihat bus SMK lainnya. Walaupun panas, namun kita sangat senang berkeliling. Akhir semester pun tiba. Aku dan grup temanku diminta oleh Bu Wasda untuk memural lagi. Namun sekarang di dalam kelas-kelas 12. Kita melukis di 3 kelas, jadi kita membagi kelompok lukis. Kita diberikan waktu hanya seminggu bersamaan dengan kelas meeting, jadi kita buru-buru banget ngerjainnya. 2 hari 1 tembok deh pokoknya. Dan yang buat kita senang, kita diberi makan dan minum serta mendapatkan bayaran mural. Akhirnya kita menjadi siswa kelas 12. Di awal semester baru ini, kelas 11 dan 12 di kafe diberi pelatihan kewirausahaan oleh Binary. Kita dibagi 4 orang tiap kelompok. Nama kelompokku adalah Digipix. Kita ditugaskan untuk membuat wirausaha percetakan sendiri, beserta logo, IG, promosi, dan dokumentasi. Tugas intinya adalah membantu UMKM yang membutuhkan. Pertama, kami mewawancarai UMKM yang ingin kita bantu. Lalu kita buatkan desain sesuai dengan keinginan mereka. Dan yang terakhir, kita ada kunjungan ke kantor Binary sekaligus produksi desain yang telah kami buat. Dengan susah payah, Digipix berhasil mendapatkan sertifikat Best Portfolio. Yeay, perayaan kemerdekaan Indonesia tiba lagi. Dan proyek tahun ini adalah membuat mural bertema permainan tradisional di lapangan sekolah, menggabungkan 3 angkatan DKV. Aku beserta 9 orang temanku membuat konsep masing-masing permainan yang sudah ditentukan. Setelah semua selesai, aku dan Pak Sule membantu menggabungkan dan membuat mock-up di lapangannya. Esoknya di hari Kamis, kita langsung garap sketsanya menggunakan kapur, dan langsung membuat line art agar tidak hilang jikalau hujan. Esoknya kita melanjutkan lagi dengan mengecat base dan kebetulan bertepatan dengan ulang tahun Pak Sule. Jadi kita rayakan bersama-sama. Kita mengerjakan mural ini selama 4 hari. Aku senang banget bisa berkenalan dengan adik-adik kelas yang baru. Setelah berkegiatan di luar, akhirnya kita mulai belajar di kelas. Pak Ponco memberikan tugas yang banyak. Pertama, kita diminta untuk membuat 10 sketsa desain produk, lalu dipilih 5 untuk dibaguskan. Lalu kita pilih lagi 1 desain produk final, logo, dan beserta warna alternatifnya. Setelahnya, kita membuat prototipe menggunakan kardus dan sebagainya. Terakhir, kita presentasi produk di depan teman-teman dan Pak Ponco. Lalu ada tugas dari Pak Cahya. Tugas pertama yang beliau berikan adalah tugas mind mapping daerah Indonesia. Lalu ambil salah satunya dan dibuatkan 6 logo sesuai dengan mind mapping tersebut. Lalu ada tugas latihan USK. Tugasnya adalah membuat video iklan produk dan snack. Beliau juga menugaskan kami membuat wedding organizer seperti saat kelas 11. Namun kali ini lebih difokuskan di bagian perencanaannya. Materi fotografi mulai diajarkan kembali oleh Pak Ponco. Sekarang tugasnya adalah membuat kelompok dan miniatur suasana. Kelompokku mendapatkan suasana perkotaan di malam hari. Saat sudah selesai, kita memfoto dan mempresentasikannya. Lalu ada tugas foto F&B, dan yang terakhir adalah foto makro toys. Oh iya, di kelas 12 ini, pelajaran Pak Aryo makin sering dan makin banyak tugas praktek daripada saat kelas 11. Di kelas 12 ini, Pak Aryo memberikan tugas melukis pot dan jika sudah selesai, kita mempresentasikannya di depan kelas dan membuat analisa harga dan analisa klien. Ada juga tugas membuat desain baju kaos sesuai dengan keinginan masing-masing. Setelahnya, kita jelaskan mengapa kita memilih desain tersebut serta membuat mockup dan akhirnya dicetak. Tugas PKK yang terakhir adalah membuat wirausaha makanan dan minuman. Kelompokku yang beranggotakan 6 orang namai kelompok kita menjadi Gania Bangkit. Kita berjualan pempek dan minuman soda sirup buatan kita sendiri. Kita juga memberikan freebie stiker setiap pembelian. Padahal buat kita berbuka, tapi langsung habis. Oh iya, kita juga buat stand di Gania yang digambar oleh Keisha dan dipasang bersama-sama di rumahku. Aku juga membuat komik mini sebagai promosi Gania Bangkit. Tiba-tiba di akhir kelas 12 ada grup DKV yang baru namanya Bu Dwi. Awal masuk kelas, kita berkenalan dengan Bu Dwi dan beliau langsung menugaskan kita untuk berpasangan dengan teman dan dijadikan teman kita sebagai klien. Lalu membuat desain brief tentang brand masing-masing. Aku berpasangan dengan Jijah dan yang dia inginkan adalah membuat brand gelang. Jadi aku membuatkan dia desain dan logo sesuai dengan keinginannya. Bu Dwi sangat membantu kami dalam proses tugas ini.
Tak hanya membuat logo, kita juga ditugaskan untuk membuat 17 slide brand guidelines dalam seminggu dengan desain yang sesuai dengan brand. Setelah selesai, kita kumpulkan dengan rapi di drive dan mempresentasikannya kepada Budwi. Sebagai tugas akhir semester 5 dan 6, ada pra-USK untuk mempersiapkan kita saat USK yang sebenarnya. Hari pertama, tugasnya adalah membuat kalender 2025, membuat brand guideline singkat, dan langsung mencetaknya di RPS. Jujur, ujian yang satu ini sangat membuat deg-degan karena kita dikejar oleh waktu dan internet yang lama. Hari kedua pra-USK adalah membuat 2 konten iklan berdurasi masing-masing 3 menit. Yang membuat pusing dan lama itu memikirkan ide dan membuat storyboard. Dan saat pengambilan shoot, aku dibantu oleh banyak teman untuk menjadi model iklanku. Tapi sayangnya aku kehabisan waktu untuk mengedit dan dubbing. Sebelum ASS dilaksanakan, semua kelas 10 hingga kelas 12 jurusan DKV mengikuti kunjungan industri ke Tempo. Di sana kami berkeliling gedung Tempo sambil mendengarkan penjelasan dari pembimbing tour dan kita ngevlog. Aku suka banget di sana. Desain interior yang unik, sejuk, dan banyak ilustrasi yang keren-keren. Dan akhirnya, aku dan Jija mengikuti pameran expose terakhir kami di gedung Media Convention Hall. Tidak seperti pameran sebelumnya, kali ini difokuskan untuk memamerkan teva sekolah kami. Dan aku bersama Jija jadi editor foto dadakan. Oh iya, hampir lupa. Selama aku bersekolah di sini, kita dibekali dengan banyak pelatihan dari berbagai narasumber profesional untuk mengajar kita. Pelatihan yang sudah kami dapatkan ada fotografi, membuat web dengan Figma dan WordPress, membuat 3D menggunakan SketchUp, membuat majalah dengan InDesign, cara menggunakan Photoshop, dan masih banyak lagi. Ini dia akhir dari cerita pengalamanku selama bersekolah di sini. Masih banyak lagi yang ingin aku ceritakan, tapi mungkin di kesempatan lain. Pokoknya aku senang banget bisa belajar banyak hal baru. Yang tadinya aku hanya bisa menggambar, sekarang aku bisa melakukan hal dan menggunakan berbagai macam program desain baru. Aku sangat berterima kasih kepada guru-guru dan teman-teman aku yang senantiasa menemani aku dan membimbingku menjadi lebih baik di sekolah ini. Sekarang aku ingin melaksanakan PKL selama 6 bulan dengan bekal yang sudah aku dapatkan. Doakan aku semoga lancar ya.